Kapolda Papua Barat menyerahkan bantuan kepada para korban kebakaran rumah di Kompleks Borobudur. Dalam rangka HUT TNI ke-76, Kodim 1803, Fakfak melaksanakan kejuaraan menembak. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talimbekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa didampingi Ketua Yayasan Kemala Bayangkari Marta Sihombing, Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing menyerahkan bantuan kepada para korban kebakaran rumah di Kompleks Borobudur. Pemberian bantuan berlangsung di Gedung Wanita pada Selasa pagi. Bantuan yang diberikan berupa perlengkapan bayi seperti pampers, biskuit, susu SGM, dan keperluan lainnya. Di sela-sela itu, Ketua Bayangkari Polda Papua Barat, Marta Sihombing, juga berkesempatan mengunjungi anak-anak korban kebakaran dengan memberikan biskuit serta semangat kepada mereka. Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing mengaku sangat antusias dalam memberikan bantuan kepada para korban kebakaran setelah dicek langsung ke lokasi pengungsian di Gedung Wanita. Kapolda menyebutkan tempat tersebut sudah sangat layak ditempati, mengingat sudah tersedianya MCK maupun dapur umum yang didirikan di dua lokasi Gedung Wanita dan di pos pengungsian KLK Borobudur oleh Brimob Polda Papua Barat dan Kodim 1801 Manokwari. Polda Papua Barat ya beserta Polres Manokwari ya melaksanakan ya pemberian bantuan santunan kepada para pengungsi korban kebakaran yang terjadi di Pasar Borobudur 2 ya itu. Nah, jadi kami sangat antusias sekali dan kami sangat mengharapkan sekali para korban itu tetap terlayani dengan baik ya, dan tetap kita perhatikan ya, mulai dari pengungsiannya, tempat pengungsiannya dan tempat pengungsiannya kami sudah cek sudah agak layak ya, sudah layak sekali untuk karena sudah ada MCK dan ini tersebar bukan hanya di Gedung Wanita saja tapi di beberapa tempat ya. Dan kami sudah ada dapur umum, ada dua dapur umum yaitu yang dilaksanakan oleh Kodim ya dan oleh Polda Papua Barat dalam hal ini oleh Brimob. Ya, dan setiap harinya bisa mengakomodir makanan para pengungsi. Nah, pada hari ini kami memberikan santunan ya bersama-sama juga dengan pemerintahan Kabupaten Manokwari ya. Kami antusias sekali dan kami sudah memberikan beberapa poli ya untuk meringankan selimut ya. Terus kemudian makanan, minuman, kemudian terkait dengan bahan-bahan ataupun barang-barang yang sangat berguna oleh para pengungsi. Ya, mudah-mudahan ini saya lihat juga begitu antusias masyarakat ataupun pemerintah provinsi, kabupaten ya dan seluruh elemen yang memberikan bantuan kepada para pengungsi ini. Dan mudah-mudahan nanti ke depan ya mereka. Salah satu pengungsi, Nursiah, menyampaikan terima kasih kepada Polda Papua Barat yang telah datang berkunjung ke lokasi pengungsian dengan memberikan bantuan kepada mereka. Ia berharap bantuan yang diberikan oleh pimpinan Polda Papua Barat ini meringankan beban mereka yang saat ini terdampak kebakaran. Terima kasih saya korban kebakaran. Terima kasih kepada Bapak Kapolda Manokwari Papua Barat. Itu saja. Sudah. Nah, sekarang ini Ibu di dalam tenda bagaimana masih? Sekarang ini kita berada di gedung wanita. Gedung wanita dalam tenda kami. Semoga lancar, diberikan kesehatan dan kekuatan dan keimanan. Terima kasih sekali lagi, terima kasih kepada Kapolda Manokwari Papua Barat maupun pegawai-pegawai yang lainnya. Terima kasih mendukung, peduli.
kasih dengan bantuan masyarakat bencana kebakaran di Borobudur, Kelurahan Padar. Mama, bagaimana? Setelah menyerahkan bantuan, rombongan Kapolda bersama sejumlah pejabat umum, Kepala BPBD dan Asisten 1 Setda Kabupaten Manokwari meninjau langsung ke dalam tempat pengungsian gedung wanita dan pengecekan dapur umum. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa peduli terhadap korban kebakaran rumah warga Borobudur, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Manokwari memberikan bantuan bahan pokok dan juga pakaian layak pakai. Aksi peduli kembali dilakukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Manokwari. Bantuan yang diberikan berupa bahan makanan secara simbolis yang diserahkan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Manokwari kepada penanggung jawab yang berada di posko pengungsian Gedung Wanita. Joni Tawansiba, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Manokwari, saat diwawancarai mengatakan, sumbangan diberikan berupa bahan makanan dan pakaian layak pakai. Sehingga melalui bantuan yang diberikan dapat meringankan beban masyarakat yang terkena dampak bencana kebakaran Borobudur. Bahan sumbangan ya untuk korban kebakaran di Borobudur. Ada mie, super mie ada sekitar 20 karton lebih. Terus pakaian layak pakai. Lalu kami juga ada air minum, air mineral ya. Lalu juga ada beras 200 kilo lebih. Ditambah lagi dengan pakaian-pakaian layak pakai untuk anak-anak. Seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa dapat menjawab kebutuhan dari para kena korban bencana kebakaran Borobudur. Muhammad Mansur, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Manokwari, saat diwawancarai mengatakan, saat ini jumlah bantuan yang berdatangan dari warga Manokwari, perorangan maupun organisasi, serta instansi pemerintah lainnya sudah sangat banyak. Namun proses inventarisir sedang dilakukan. Itu udah berapa ton beras, terus super mie. Cuman saya belum bisa inventarisir satu persatu. Jadi, tapi sudah cukup banyak. Bahkan pakaian itu membludak. Ya, boleh dibilang tinggal pilih mereka. Makanya sekarang sebagian masih disortir untuk supaya diklasifikasikan. Oh ini untuk anak-anak, ini untuk dewasa, oh ini untuk perempuan, untuk laki-laki. Kita sedang klasifikasikan di sortir di sebelah gudang karena di gedung wanita sini sudah tidak cukup lagi. Saat ini di gedung wanita ada sebanyak 272 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 66 orang. Untuk di KLK sebanyak 247 kepala keluarga dengan jumlah jiwa hampir mencapai 1.000 orang. Sedangkan di Masjid Jami Merdeka terdapat 65 kepala keluarga dengan jumlah jiwa 275 jiwa dan di Taman Jokowi jumlah jiwa sebanyak 200 lebih. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polres Sorong Selatan gelar rekonstruksi kasus penyerangan Pos Ramil Kisor Kabupaten Maibrat Senin 4 Oktober 2021. Inilah sejumlah adegan dalam rekonstruksi yang dilakukan di lapangan voli Polres Sorong Selatan. Tepatnya di belakang kantor Polres dibuatkan tempat berupa petak-petak ruangan yang menyerupai pos ramil persiapan Kisor sesuai keadaan yang sebenarnya. Rekonstruksi dilaksanakan oleh ketujuh tersangka yaitu MY, MS, AK, RY, LK, YW, dan AY. Rekonstruksi dilakukan sesuai dengan peran masing-masing tersangka dalam melakukan aksi penyerangan di pos ramil persiapan Kisor yang mengakibatkan 4 anggota TNI meninggal dunia pada tanggal 2 September 2021 lalu. Sementara korban diperankan dengan menggunakan boneka plastik dan alat berupa senjata api mainan dan parang yang terbuat dari triplex serta papan nama tersangka
dan korban yang telah disiapkan oleh penyidik. Para tersangka kurang lebih memperagakan 93 adegan dalam rekonstruksi tersebut, mulai dari pelaksanaan rapat, pengintaian atau pemantauan sampai pada waktu melakukan penyerangan dan melukai para korban dengan parang hingga meninggal dunia. Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol Adam Irwindi membenarkan adanya rekonstruksi tersebut guna membuat terang peran daripada tersangka dan juga untuk kelengkapan proses hukum mereka. Penyidik dari Polres Sorong Selatan melaksanakan rekonstruksi terkait kasus perkembangan Maibrat, di mana kita sudah menangkap 7 tersangka. Tujuan rekonstruksi untuk memperjelas peran daripada masing-masing. Jadi dengan adanya 32 gerakan itu tindakan, kita bisa lebih tergambarkan tindakan apa yang dilakukan oleh para tersangka di lokasi pada saat kejadian. Dan itu merupakan salah satu syarat kelengkapan dalam pemberkasan agar tersangka bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Oke. Kalau penambahan personil bisa, jadi polisi menentukan penambahan tersangka atau tidak itu berdasarkan hasil pemeriksaan dan barang bukti, alat bukti yang ada. Iya, memperkuat peran daripada masing-masing pelaku itu. Pada saat kejadian itu sebagai apa, posisinya di mana, bagaimana cara melakukannya, seperti itu. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, vaksinasi massal yang dilaksanakan serentak di Provinsi Papua Barat disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia secara virtual dari Sorong, Papua Barat. 4 Oktober 2021, Presiden Joko Widodo melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat, tepatnya di Kota Sorong, sekaligus meninjau program nasional yaitu vaksinasi massal di Papua Barat. Secara virtual, seluruh pemerintah daerah di Papua Barat melaksanakan vaksinasi massal. Di Kabupaten Manokwari, tepatnya di Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari, pelaksanaan vaksinasi massal dilaksanakan. Martin Prante Tampang, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari, saat diwawancarai mengatakan, kegiatan vaksinasi massal yang dilaksanakan saat ini bertepatan dengan kunjungan Presiden ke Papua Barat untuk pelaksanaan vaksinasi massal di Kabupaten Manokwari. Terdapat 3 titik, yaitu di Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari, Gereja Ebenezer Vanindi, dan Terminal Pasar Wosi Manokwari. Untuk pelaksanaan vaksinasi ditargetkan di Dinas Kesehatan sebanyak 500 orang, di Ebenezer sebanyak 300 orang, dan di Terminal Wosi 300 orang. Hari ini serangkaian dengan kunjungan RI 1 Presiden di Papua Barat, seluruh kabupaten kota melaksanakan vaksinasi. Nah, kita di Manokwari ada 3 lokasi atau titik pelaksanaan vaksinasi ini. Satu di halaman kantor Dinas Kesehatan, satu di Gereja Ebenezer Vanindi, kemudian satu di Terminal Wosi. Nah, di sini kita sendiri tenaga kesehatan yang laksanakan, kemudian di Ebenezer dari Polres, kemudian yang di Terminal Wosi dari Kesdam. Tuh. Kemudian di sini sasaran kita memang kita targetkan sekitar 500-an paling banyak ya. 300 juga di Ebenezer 300. Selain meninjau pelaksanaan vaksinasi massal di Kota Sorong, Presiden juga melakukan komunikasi secara virtual dengan daerah lain yang juga melaksanakan vaksinasi massal. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, untuk mencapai target 800 per hari untuk pelayanan vaksinasi, Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari akan melaksanakan vaksinasi massal dan juga pelayanan vaksinasi di Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Salah satu strategi pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Manokwari, adalah mengejar target 800 orang per hari untuk melakukan vaksinasi kepada masyarakat. Pemerintah akan memperbanyak pelayanan vaksinasi massal dan juga pelayanan vaksinasi di Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas. Martin Prante Tampang, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari, saat diwawancarai mengatakan,
Salah satu cara untuk mencapai target, Dinas Kesehatan akan memperbanyak pelayanan vaksinasi massal di setiap distrik di Kabupaten Manokwari. Untuk puskesmas yang melaksanakan vaksinasi setiap hari, hanya Puskesmas Sanggeng, sedangkan puskesmas lainnya dibuka 3 kali dalam seminggu. Strategi yang kita gunakan untuk mencapai target harian itu yang kurang lebih 800-an per hari, ya ini salah satu cara kita perbanyak melakukan vaksinasi massal. Tapi juga yang rutin dilaksanakan di layanan juga dibuka. Cuman macam Sanggeng, Puskesmas Sanggeng dia buka Senin sampai Sabtu. Tapi ada di puskesmas lain mungkin 3 hari dalam 1 minggu. Jadi tidak merata begitu. Tapi tetap layanan di beberapa layanan, terutama puskesmas dibuka setiap hari dan biasa ada celahnya. Gitu. Bapak 14 Vaskes yang membuka pelayanan vaksinasi dalam. Saat ditanya terkait vaksinasi bagi masyarakat Borobudur yang saat ini berada di kamp pengungsian, Marten Rante Tampang mengatakan, saat ini Dinas Kesehatan fokus pada psikologi masyarakat yang terkena dampak kebakaran, sehingga Dinas Kesehatan lebih prioritas pada kesehatan masyarakat. Vaksinasi ke pengungsi ada kemungkinan kita bisa ke sana, tapi mungkin prioritas dulu kejiwaan mereka. Setelah terjadi ini kan masih harus traumatiknya ini yang mungkin dulu itu. Sementara ketika ada yang sakit, kita dari kesehatan standby di sana untuk menjaga kesehatan mereka. Ditambahkan untuk stok vaksin saat ini ada dan cukup untuk melayani pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat Kabupaten Manokwari. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, memperingati HUT TNI ke-76, Kodim 1803 Fakfak melaksanakan kejuaraan menembak kategori senapan angin dengan jumlah peserta sebanyak 103 orang. Teman datang bawa senjata, ya minta tolong. Peringati hari ulang tahun TNI ke-76, beberapa kegiatan di Kodim 1803 Fakfak telah dilaksanakan. Salah satunya yang menjadi antusias warga Kabupaten Fakfak yaitu lomba menembak. Perlombaan menembak yang dilaksanakan menggunakan senapan angin dan dinilai sangat positif. Selain untuk berlomba, kegiatan ini juga sekaligus sebagai ajang untuk mempersiapkan atlet menembak dari Kabupaten Fakfak. Penasehat Perbakin Kabupaten Fakfak yang juga Kapolres Fakfak AKBP Ongki Isgunawan mengatakan, perlombaan menembak menggunakan senapan angin adalah sebuah kegiatan positif dalam mempersiapkan atlet menembak memasuki ajang perlombaan tingkat daerah maupun nasional. Saya sebagai penasehat Perbakin di sini dengan Bapak Dandim dan sebagainya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Bapak Dandim, yang dilaksanakan oleh Bapak Dandim bekerjasama dengan Perbakin Kabupaten Fakfak. Adapun maksud dari dan tujuan dari pertandingan ini adalah membiasakan kita. Seperti kita tahu saat ini tanggal 2 kan, jadi pembukaan juga berbarengan dengan PON, Pekan Olahraga Nasional di Papua, tetangga kita Provinsi Papua. Di situ ada di Jayapura, ini juga, tapi yang memang khusus kompetisi senjata panjang. Jadi ada 2 dibagi, air permet sama satu lagi yang pistolnya. Tujuan ini sangat bagus, sangat baik untuk memupuk minat bakat dari Bapak Ibu sekalian, kemudian juga adik-adik sekalian, mulai dari awal kita biasakan. Dandim 1803 Fakfak, Letkol Infantri Dodi Yuda dalam arahannya mengatakan, perlombaan menembak adalah salah satu sarana guna mengenalkan kepada generasi muda, terutama bagi mereka yang akan tes masuk TNI Polri. Lewat ajang ini, para milenial akan mengenal lebih dekat tentang senapan. Memperingati HUT ke-76 TNI 5 Oktober nanti, di mana seperti sampaikan Kapolres bahwa minat anak-anak Fakfak generasi muda mendaftar ke Polri, ke TNI sangat banyak. Ya mungkin nanti ada sedikit pembinaan maupun sertifikat, artinya bukan sertifikat itu langsung lulus tentara polisi, enggak. Artinya kalau saya yakin, karena saya dengan Kapolri juga sama-sama
dulu juga mendaftar seperti adik-adik mungkin JTN atau Polri, biasanya yang hobi menembak tuh tersalurkan lah dengan masuk ke polisi atau ke tentara. Karena rata-rata ya kalau kita anak muda dulu ya senang menembak. Nah, nanti ya kita wadahi di kita ini dan diperbakin. Itu saja yang bisa saya sampaikan Pak. Peserta yang mengikuti lomba berasal dari 2 klub menembak yang terdaftar di Perakin, yaitu Singa Shooting Club Distrik Fakfak dan Raja Wali Shooting Club dari Distrik Bomerai. Lomba menembak kali ini menggunakan senjata api kaliber 4,5 dan akan berlangsung selama 2 hari yang dilaksanakan di lapangan tembak Kodim 1803 Fakfak. Dari 103 pendaftar, keluar sebagai juara 1 peserta dengan nomor 24 atas nama Hussein Fianden dengan total nilai 69. Juara kedua, peserta dengan nomor 26 atas nama Samsul Fuad, total nilai 56. Juara ketiga diraih oleh peserta nomor 32 atas nama Hamid Baraweri dengan total nilai 46. Dari Fakfak, Frans Namaela, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, berikut ini informasi tentang PON ke-20 Papua. Pemirsa, cabang olahraga catur yang dipertandingkan pada PON ke-20 Papua Klaster Merauke mempertandingkan 3 nomor, yakni nomor kilat, cepat, dan nomor catur standar yang diikuti oleh 23 kontingen. Mulai 4 Oktober kemarin, 23 provinsi mulai mengikuti pertandingan cabang olahraga catur dan akan memperebutkan 15 medali emas, 15 perak, dan 15 perunggu dari 15 kategori. 5 kategori yang akan dipertandingkan tersebut berasal dari 3 nomor lomba, yakni nomor kilat, cepat, dan nomor standar. Di hari pertama pertandingan catur dipertandingkan nomor kilat, bergu putra-putri, serta kilat individu putra-putri. Agus Subanjiro sebagai technical delegate menjelaskan, cabur catur yang dipertandingkan pada PON 20 Papua di Merauke diikuti oleh 23 provinsi dengan jumlah atlet 100 orang. Pertandingan yang mempertandingkan 3 nomor ini akan berlangsung hingga tanggal 13 Oktober. Catur PON ke-20 2021 akan dilaksanakan selama 10 hari, mulai hari ini tanggal 4, nanti sampai tanggal 13 Oktober 2021. Pesertanya 23 kontingen atau 23 provinsi. Jumlah atlet yang bertanding 100 orang, seperti itu. Babak pertama hari ini, dan ini adalah nomor catur kilat. Kemudian nanti setelah catur kilat tanggal 6 mulai sampai tanggal 8 itu adalah catur cepat. Tanggal 9 sampai tanggal 13 sampai habis itu nomor catur standar. Yang dipertandingkan ada bergu putra, bergu putri, perorangan putra, perorangan putri, dan kelompok terbatas. Pertandingan catur yang memperebutkan 15 medali emas, 15 perak, dan 15 perunggu dilakukan dengan sistem setengah kompetisi, sehingga semua peserta akan saling bertemu dalam pertandingan yang berlangsung. Pertandingan catur yang berlangsung di Ballroom Swissbell Hotel Kabupaten Merauke tetap menerapkan protokol kesehatan. Para atlet ofisial dari masing-masing kontingen yang ingin memasuki ruangan pertandingan diwajibkan untuk menunjukkan hasil negatif swab antigen. Apabila tidak menunjukkan hasil negatif swab antigen, petugas dengan tegas melarang untuk masuk. Dari Merauke, Papua, Arina Irianan Putra Arianto melaporkan. Pemirsa, hingga saat ini DKI Jakarta sementara masih memimpin perolehan medali, disusul oleh Papua di peringkat kedua dan Jawa Barat di urutan ketiga. Berikut perolehan medali sementara pada PON ke-20 Papua.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.